Kamu sabar dulu. Mau kemana sih? Seorang pengendara ojek online ini berupaya menahan motornya agar tidak diangkut dalam razia parkir liar sore tadi. Pengendara ini berdalih baru menerima pesanan makanan dan menolak untuk dirazia. Ngomong jorok kamu. Minta tolong nggak bisa baru di sini. Petugas dia nggak bener ya. Meski sempat mendapat perlawanan, petugas di sub bergeming dan tetap melancarkan razia parkir liar demi ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan. Artinya kegiatan penindakan terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berparkir tidak pada tempatnya. Bahkan untuk saat ini yang kita tindak adalah kendaraan roda 2 yang mana mereka berpangkal dan berparkir di rambu larangan untuk dilarang parkir. Pada razia kali ini, 7 kendaraan roda 2 diangkut petugas dan dikenakan sanksi denda administrasi. Selamat malam, kericuhan saat razia parkir tadi mengawali jumpa kita di iNews Prime. Masih banyak informasi penting yang kami pilihkan untuk Anda, termasuk nasib 57 pegawai KPK dan polemik gaji fantastis anggota DPR. Maksud hati mengelas knalpot, namun akibat tangki bocor, seluruh kendaraan hangus terbakar. Api tiba-tiba membesar saat knalpot sedang dilas. Sebuah sepeda motor di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat terbakar saat knalpotnya sedang dilas. Api tiba-tiba membesar dan nyaris membakar seluruh bagian motor. Diduga tangki yang bocor menyebabkan percikan api muncul dan membakar sepeda motor. Ngelas knalpot, Terus ditunggingin, terus langsung nyambar api, ya udah kebakaran motornya. Api berhasil dipadamkan setelah warga menyemprotkan cairan pemadam. Akibat peristiwa ini, arus kendaraan di lokasi sempat tersendat. 3 penumpang minibus meninggal dalam kecelakaan tunggal di ruas tol Trans Sumatera, Lampung. Kecelakaan terjadi akibat pecah ban diduga dipicu muatan berlebih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi kecelakaan di tol arah ke Tulang Bawang. Sebuah minibus terguling setelah menabrak pembatas jalan di tol Trans Sumatera, Lampung. 3 penumpang tewas seketika, sementara 6 penumpang lainnya alami luka berat dan ringan. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah Bandar Lampung menuju Palembang, Sumatera Selatan. Diduga karena melebihi muatan penumpang mengakibatkan minibus pecah ban. sampai di kilometer 182.600 mobil pecah ban, lalu membentur pembatas, kemudian terbalik. Itu kejadiannya. 3 korban meninggal terdiri dari sopir minibus, penumpang termasuk seorang bocah berusia 6 tahun. Korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan, arus kendaraan menuju arah Palembang terhenti. Kebakaran hebat melanda pasar pajak lama Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Akibatnya ratusan pedagang kehilangan tempat berjualan. Kobaran api membakar ratusan kios dan los yang berada di pasar pajak lama Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sejumlah pedagang dan pengunjung pasar panik saat kobaran api semakin membesar. Pedagang berusaha mengevakuasi barang dagangan yang tak terbakar ke lokasi aman.
Banyaknya material mudah terbakar membuat api merambat ke beberapa los sekitar. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Serdang Bedagai langsung memadamkan api dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam ke lokasi. Yang pasti lebih dari separuh ini sudah habis terbakar. Baru itu berapa unit? Ya kalau kita lihat kalau kios yang ada ini kan ada bangunan lama kiosnya. Hingga kini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas. Akibat kebakaran ini ratusan pedagang kehilangan tempat berdagang dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tawuran dua kelompok pemuda di Medan, Sumatera Utara kembali pecah. Tawuran dipicu penganiayaan seorang pemuda oleh warga lainnya. Aksi tawuran dua kelompok pemuda di Kelurahan Pekan Labuan, Kota Medan kembali terjadi. Dua kubu saling kejar dan lempar batu serta benda tumpul lainnya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan dan meminta keterangan warga. Akibat tawuran sejumlah atap rumah warga hancur terkena lemparan batu, bahkan seorang warga terluka. Bawa apa orang itu, Bang? Ya waktu pertama itu membatu semua, nggak ada bawa apa-apa memang. Batu aja. Tetapi Ini ada kaitannya dengan siapa kemarin yang di amuk masa itu, Bang? mau jadi dia juga di pelaku. Tadi karena dia bilang aku masih hidup kata dia. Tawuran antar dua kelompok pemuda di Pekan Labuan Medan ini diduga dipicu balas dendam setelah sebelumnya seorang pemuda tertangkap warga yang geram terhadap kelompok pemuda. Warga bersama polisi terus mengamankan lokasi agar tidak terjadi tawuran susulan. Sepasang sejoli yang menjadi bandar narkoba diringkus di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Penggerebekan dilakukan karena laporan masyarakat yang resah atas peredaran narkoba. Dua pasang sejoli, Eva dan Henry, digerebek polisi lantaran terjerat kasus peredaran narkoba. Penggerebekan ini adalah hasil pengembangan dari laporan masyarakat yang kerap melihat transaksi narkoba di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Sebelum bergerak, polisi lebih dulu mengintai pergerakan kedua sejoli dari dalam mobil. Dari operasi ini, aparat menemukan paket sabu siap edar yang disimpan dalam bungkus rokok seberat 2,8 gram. Usai penangkapan, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Puluhan emak-emak korban arisan bodong menggeruduk kantor polisi. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah detik-detik saat sebuah kapal pengangkut material proyek menabrak tiang jembatan Pedamaran 2 di Rokan Hilir, Riau. Jembatan Pedamaran ini membentang di atas Sungai Rokan dari daerah Kecamatan Bangko hingga Pulau Pedamaran. Jembatan ini memiliki panjang 1,2 km. Terkait insiden ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Pertanahan masih menggelar penyelidikan. Seorang ibu yang sedang hamil muda pingsan di Bandar Udara Jalauddin Gorontalo. Calon penumpang pesawat tujuan Makassar ini pingsan setelah dilarang terbang karena tidak membawa hasil swab PCR. Menyikapi kejadian ini, pihak bandara langsung menggelar rapat evaluasi mengantisipasi kejadian serupa. Usai mendapat perawatan dan mengikuti tes PCR, ibu hamil tersebut akhirnya diizinkan terbang. Korban arisan bodong di Kota Makassar ini menggeruduk kantor polisi guna melaporkan pengelola akun arisan online tersebut. Kericuhan sempat terjadi saat 3 terduga pelaku arisan bodong tiba di kantor polisi untuk memberikan keterangan. Sempat dilakukan mediasi namun menemui jalan buntu karena pelaku tidak bisa mengganti kerugian yang mencapai miliaran rupiah dengan jumlah korban ratusan orang.
Warga desa Balambano, Luwu Timur ini merampas jenazah pasien COVID-19 dari dalam ambulans. Korban yang sebelumnya bekerja sebagai bidan ini meninggal dunia dalam kondisi hamil 6 bulan. Pengambilan paksa ini lantaran pihak keluarga tidak percaya pasien terpapar COVID-19. Pasalnya, saat dirawat, pasien diperbolehkan untuk dijenguk. Aparat desa sempat berupaya menghalau aksi pengambilan paksa jenazah ini, namun akibat kalah jumlah, perampasan pun tetap terjadi. Evakuasi korban kecelakaan pesawat kargo telah dimulai. Ketiga jenazah korban kecelakaan pesawat kargo dievakuasi ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Ketiga jenazah ini dibawa ke RSUD Mimika untuk divisum. Ketiga jenazah ini adalah pilot Haji Mirza, kopilot Fajar, dan teknisi Iswahyudi. Selain 3 jenazah, kotak hitam juga dibawa ke Timika untuk diteliti hari ini. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah menemukan kotak hitam pada Rabu kemarin. Sebelumnya, pesawat Rimbun Air PKOTW jatuh di Gunung Wabu, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Badan pesawat ditemukan berada di jurang. Pesawat ditemukan di ketinggian 400 meter Gunung Wabu.